Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hanan Muhammad Alamatin akan menjelaskan tugas tentang program CRUD dari mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Oke, diawali dari pertama saya sudah menyalakan exam. Di sini saya menggunakan Apache dan MySQL. Apache untuk server dari website dan MySQL adalah server dari database. Oke, untuk pertama saya jelaskan dulu database yang saya buat. Sini saya akan panggil dulu databasenya. Oke. Sini saya menggunakan database dengan nama db_hp. Di sini saya memiliki dua tabel, data HP dan user. Data HP. Oke, struktur. Di sini saya menggunakan field ID, nama HP, tipe, merek, harga, dan gambar. ID ini saya gunakan sebagai auto increment atau primary key. Di sini ada logonya, kunci. Nama HP saya gunakan, jenisnya itu varchar untuk diisikan teks, tipe HP pun sama, merek HP sama. Nah, untuk harga di sini saya gunakan desimal karena akan saya gunakan untuk mengisi nominal, bukan teks. Lalu di bawahnya ada gambar, varchar. Kenapa saya tidak isikan image atau gambar? Karena di sini database itu hanya bisa menyimpan teks dan nanti gambar itu disimpan di folder, dan database ini hanya menyimpan nama dari setiap record sesuai dengan gambar yang digunakan. Oke, kita kembali di database ini ada user. User ini saya gunakan untuk siapa saja yang bisa mengakses dan login di program yang sudah saya buat. Oke, kita panggil dulu website yang sudah saya buat. Nah, karena saya belum login, di sini saya harus login dulu. Oke, lalu saya akan jelaskan sambil saya buka untuk codingan yang sudah saya buat. Kita buka dulu untuk folder yang saya sudah buat, bukan new file, bentar. Open folder, lalu kita ke C, ada di exam, htdocs, dan folder saya. Oke, sudah terbuka ya. Pertama kita jelaskan dulu config.php ini apa. Config.php ini adalah sebuah file untuk dimana kita bisa mengkoneksikan antara website yang sudah kita buat agar bisa terhubung dengan database yang sudah kita buat. Istilahnya itu kita jadikan ini sebagai jembatan antar program seperti itu. Lalu ada form daftar. Di sini saya menggunakan from PHP adalah pengkondisian. Jika belum login maka akan langsung diarahkan ke login.php dan harus login terlebih dahulu. Tapi jika sudah login maka akan lanjutkan dengan HTML yang sudah saya buat sebelum seperti ini. Saya menggunakan title ini, lalu menggunakan bootstrap agar lebih variatif. Lalu seperti body class, body yang lainnya, div, H3 itu mungkin tidak usah saya jelaskan lagi. Saya menggunakan kelas-kelas seperti ini untuk mudah dipanggil dalam bootstrapnya, seperti itu. Lalu ada form edit untuk mengedit hasil record yang sudah kita pushkan ke dalam database seperti itu. Lalu ada hapus.php untuk kita bisa menghapus data yang sudah kita record sebelumnya. Untuk pertama kita panggil dulu config.php-nya agar kita bisa mengkoneksikan antar database ke database-nya. Lalu kita panggil ID-nya sebagai primary key, lalu membuat SQL-nya. Di sini saya membuat query delete from data HP where di mana si ID yang saya panggil. Lalu
ketika sudah dihapus, kita membuat sebuah pengondisian. Jika terhapus, sesuaikan dengan data yang sudah kita pilih, maka akan langsung lanjut ke halaman strip PHP. Lalu jika gagal, akan muncul notifikasi gagal menghapus. Oke. Lalu kita ke indeks. Ini adalah tampilan pertama ketika kita setelah login. Saya menggunakan pengkondisian jika belum login, nanti akan diarahkan ke login.php. Dan jika sudah login, maka akan langsung disuguhkan dengan menu. Di sini saya menggunakan Bootstrap dan CSS di dalam HTML agar lebih ringkas. Nah, di sini saya menggunakan navbar untuk menampilkan seperti menu, ada logo, lalu ada siapa yang loginnya, seperti itu. Di sini ada loader untuk saya menggunakan hiasan ketika loading, seperti itu. Lalu di bawahnya ada main content. Di sini adalah menu yang saya siapkan untuk pertama daftar HP baru dan lihat daftar HP, seperti itu. Dan di sini saya membuat sebuah pengumuman atau sebuah notifikasi jika status dari HP yang saya inputkan itu sukses atau gagal. Lalu di sini saya menggunakan script JavaScript untuk animasi loading screen, seperti itu. Di sini list HP untuk menampilkan apa yang sudah saya buat record sebelumnya, seperti itu. Saya menggunakan pengkondisian login yang sudah saya jelaskan sebelumnya, lalu panggil database-nya, lalu kita ambil parameter pencarian untuk kita gunakan sebagai menu pencarian nanti. Di sini saya menggunakan get untuk mendapatkan datanya. Lalu sini saya menggunakan 5, limitnya 5 itu untuk agar data yang ditampilkan itu hanya 5. Dan jika ada data yang lebih itu nanti akan ditampilkan di halaman selanjutnya, seperti ini. Lalu kita membuat query total dan hasil tergantungnya itu ada atau tidak pencarian. Ini untuk menu pencarian nanti, seperti itu. Nah, di sini saya langsung membuat sebuah tabel untuk menampilkan apa saja record yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan tabel pertamanya ini nama, HP, tipe, merek, harga, gambar, dan tindakan. Lalu di bawahnya saya menggunakan PHP disesuaikan dengan data apa saja yang ingin saya tampilkan. Lalu saya menggunakan looping while agar setiap data itu tampil secara terus menerus sampai hasil yang terakhir, seperti itu. Lalu di sini saya menyisipkan PHP untuk gambar agar nanti gambar itu bisa ditampilkan sesuai dengan recordnya. Lalu di sini saya membuat sebuah tombol untuk nge-edit dan untuk hapus, seperti itu. Nah, di sini untuk tambah data. Nah, untuk di bawahnya ini ada pagination. Pagination ini untuk menampilkan halaman berapa yang sedang kita buka, dan jika ada halaman selanjutnya nanti akan muncul sebagai halaman selanjutnya sesuai dengan jumlah halaman yang tersedia. Lalu ada login.php, ini untuk menampilkan menu login sederhana. Lalu ada logout agar jika user ingin logout itu bisa langsung keluar dari sesinya. Lalu ada proses login. Untuk proses login ini kita menggunakan PHP juga. Pertama kita panggil dari database menggunakan config.php-nya. Tapi yang berbeda adalah di sini saya memanggil tabel user, bukan tabel data HP, karena di sini yang kita perlukan adalah data user. Jika user tidak ada di dalam database, maka login itu akan gagal. Nanti akan muncul tulisan username atau password salah dan akan kembali ke login.php. Tapi jika misalkan loginnya sesuai dengan database yang ada, nanti akan muncul notifikasi
login berhasil dan akan langsung lanjut ke index.php. Lalu di bawahnya ada proses edit. Nah, pertama saya memanggil config.php untuk pengkoneksian ke database. Lalu saya mengambil data menggunakan string PHP dan menggunakan string post untuk nanti kita push data ke dalam database. Saya membuat query update data dan set untuk apa saja yang akan saya edit dan menggunakan ID untuk sebagai primary key-nya. Jika berhasil, nanti akan langsung diarahkan ke list.hp.php, dan jika gagal, nanti akan muncul tulisan gagal menyimpan perubahan. Begitupun dengan proses pendaftaran, cuma ada yang berbeda di sini karena proses edit dengan proses pendaftaran bedanya ada di data yang ingin kita input. Jika proses edit itu data yang sudah kita input dan akan diubah, kalau proses pendaftaran adalah menambah data yang belum ada. Tidak ada banyak perbedaan, hanya saja bedanya itu seperti gambar yang ingin di push ataupun dari query-nya itu perbedaannya ada di insert into. Kalau misalkan proses edit dia update, kalau untuk menambah insert. Oke, mungkin kita proyeksikan atau simulasikan bagaimana caranya. Seperti ini, daftar HP baru. Di sini akan muncul formulir seperti nama HP, tipe, merek, harga yang sesuai dengan database. Nanti kalau misalkan kita klik simpan, dia akan meminta ini untuk diisi karena saya menggunakan perintah require agar data yang kita simpan tidak kosong dan tidak error. Lalu ada di lihat daftar HP, kita akan masuk ke list HP. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, data yang akan tampil itu hanya 5 dan yang lebihnya itu akan muncul di page atau halaman selanjutnya. Nah, di sini saya menambahkan menu pencarian HP. Kita ambil contoh, misalkan ingin mencari tipe Android saja. Nanti yang akan muncul adalah semua data yang dengan tipe Android. Begitupun di halaman kedua. Lalu misalkan kita ingin mencari dari merek hanya dari Samsung saja misalkan, nanti akan muncul data Samsung saja dan tidak akan memunculkan data yang lainnya. Mungkin hanya sekian video penjelasan database dari saya. Selebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih.